dan yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Cidahu yang sore semuanya. Ada yang sore Bu? Alhamdulillah, karena saya bangga sekali ya. Sewaktu saya datang juga saya sudah penuh cinta kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, keluarganya luar biasa keluarganya. Pada hari ini kita bersyukur kedatangan pembimbing, pembimbing, IT, yang sudah dengan ikhlas, kerelaan hati datang ke SMP Negeri 2 Cidahu untuk membimbing Bapak dan Ibu dan sharing nanti dalam mengisi e-rapor. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ukan yang telah rela datang ke sini untuk membimbing Bapak dan Ibu. Semoga nanti apa yang akan disampaikan pencerahannya, bimbingannya oleh Pak Ukan bisa diserap oleh Bapak dan Ibu. Sebetulnya Pak Ukan guru SMP Negeri 2 Cidahu ini sudah mengambil semua tentang IT cuma karena jarang digunakan jadinya sudah hilangan dari gitu. Iya begitu. Jadi dan sebelumnya saya mohon maaf apabila penerimaan sama Pak Ukan ini kurang berkenan ini makanannya mana nanti diambil makanan sama kuahnya itu taruhnya Pak Ukan bisa diambil kuah ya. Panitia Pak. Itu Pak Cibu. Kalau sampai siang nanti makannya pakai nasi kotak aja. Iya, siap. Tapi pembimbing Pak Sama sarananya. Silakan Bapak dan Ibu semoga ilmunya banyak bermanfaat. Dan ini satu PR buat saya setelah kemarin Pak Oban mengikuti digital itu di Hotel Cordela, saya merasa tertarik sekali. Mudah-mudahan saya bisa menyediakan alat belajar yang VR itu jadi nanti kayak 3 dimensi, terutama ini untuk guru fisika, guru IPA, PKN semuanya bisa dengan kemahiran kemajuan teknologi itu supaya kita jangan tertinggal. Nanti Bapak dan Ibu bisa semangat lagi cara mengajarkan kepada siswa dan juga siswa juga begitu semangat. Karena kalau saya pernah merasakan nonton Bapak dan Ibu juga mungkin pernah menonton film 3 dimensi pernah? Dengan luar biasa kita kalau misalnya nyebrang lautan menjerit dan sebagainya itu dengan siswa juga mudah-mudahan tambah semangat. Saya tadi tanya Pak Oban bahwa alat itu murah katanya hanya 25.000. Iya 25.000 itu di online Saya rencanakan murah benar kata Pak Oban, saya berniat untuk membeli. Iya. Oh gitu. Itu saya tertarik sekali itu walaupun saya belum mencoba, tapi saya pernah menonton film 3 dimensi yang luar biasa. Itu menarik perhatiannya, senang gitu. Apalagi nanti kalau siswa gitu. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Silakan kepada Pak Ukan apa yang dimiliki ilmu Pak Ukan silakan transfer ke teman-teman Waktu dan tempat silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak lahirnya rapot itu sudah sampai sekarang. Keuntungan dari rapot itu bagi guru hanya mengikut nilai saja di sana. Tidak ada tuntutan selain nilai. Hanya Bapak Ibu mempersiapkan stok nilai yang ada, satu pun tidak nol. Penting ada nilai keterampilan dan ada nilai pengetahuan. Jadi yang diinginkan di raport satu nilai keterampilan, dua nilai pengetahuan, ketiga nilai UTS, dan yang keempat nilai terakhir semester. Yang nilai bagi diikuti raport. Per kali deskripsi
sudah disediakan oleh terus SKKD sudah ada ya, cuman yang untuk bahasa daerah bahasa Sunda SKKD-nya tidak ketik lantaran Eropa kan produk Kemendikbud dan produk Kemendikbud itu tidak disediakan untuk bahasa daerah karena daerahnya beda-beda. Nah, makanya untuk khusus bahasa daerah kompetensi dasarnya tidak ikut kelas. Nah, selain tadi tugas wali kelas hanya menunggu input dari guru mapel tugasnya. Tugas wali kelas hanya melihat cek, oh belum masuk ke IPA, ya menunggu IPA, belum masuk ke pelajaran yang itu. Kemudian tugas lainnya untuk wali kelas menginput jumlah absensi sakit izin apa. Saran menginput nilai ekskul. Untuk diikuti dengan naon, kan ekskul tidak ada sudah masukkan saja tidak masalah. Nah itu tugas untuk wali kelas. Terus cetak rapot bisa oleh wali kelas, bisa oleh admin. Cetak rapot. Kalau badai yang admin biasa, umpamanya badai wali kelas yang dirap. Kemudian rankingan itu secara manual di ranking melalui program Excel atau saya bisa bikin dengan Excel. Jadi, setelah sadayana terikut nilai report, nilainya nanti tugas wali kelas mendownload data yang sudah ada, yang itu sudah disiapkan oleh rapotnya. Tinggal Bapak Ibu wali kelas bikin rumus rankingan seperti biasa di Excel. Terus, kalau bisa ada satu ibu misalnya ingin menggunakan rapot dengan Excel, kami baik sekarang begini. Cuman kalau era bapak atau skenario live, jadi data nanti aman sadaya. Terus teraya nilai aku tersimpan di laptop bapak itu apa yang kita jadi kan kita harus di komputer ini. Sadaya nilai ID server. Jadi kalau bapak ibu ke HP di tag di mana lagi asal pas servernya nyala masih servernya nyala. Jadi server nyala dan di robot dia enggak. Jadi tidak terus masalah database. Itu masalah. Nah ini nama bapak ibu kita naik nama orang latihan tapi kami biasa harus dari nilai minimal atau sampai easy way. Jadi kalau saya bisa lihat kami serba minimal tadi ayat nilai pengetahuan sama nilai sesuai program. Kelas kompetensi dasarnya upah di SMP 2 Sabina kanggo kurikulum khusus aktif. Jadi untuk sadaya KD dipastikan ke bawah KD. Saudara kan prakarya dua KD ke bawah KD terus kan lebih kerajinan saudara apa kerajinan sampai rekayasa terus cuma dua nilai jadi berkado itu melalui itu jadi komen aja agak dulu nilai kurang latihan akan dengan kayak apa ini nggak teknis awal permulaannya kayak ibu ada rencana dulu jadi era pernah ada perencanaan ada pelaksanaan ada nilai itu perencanaan cukup ada pemilu Bapak Ibu ulang 5 kelas cukup mendapat kelas tadi itu nanti ngopi formatnya biar apa tuh saya sistem kopi jadi kepada tiap kelas Ibu mendapat rencana jadi satu kopi kecuali upami orang merencanakan penilaian di kelas 7 untuk biasa di kopi di kelas 8 dari kelas 8 Kumargi hadirnya kan benten tapi pemilik kelasnya sami jenjangan sami kita mah biasa di kopi ya kita datang mari ada tunggu lah era kota kita saja dia di era kota oke kita Bapak Ibu kita di komputer masing-masing bisa itu bisa berdesain ya begitu
ini ke sadaya diinstal di laptop Bapak Ibu. Rapor mah. Kau yang beri damal, hadir mangga. Oh Ci, saya pernah nyalakan bagi ngisi nilai kan itu di komputer masing-masing. Kalau beri di ruang TO, oh Ci, saya pernah nyalakan bagi ngisi nilai di ruang TO. Asal ini nyala, saya pernah nyala. Masih buka Bapak Ibu? Kurang langsung mainnya? Nah, langsung praktek punya. Akhirnya karena ini Bapak Ibu akuntan ya Wan. Ini kan kita berbasis web. Karena berbasis web berarti kerjanya di Google Chrome. Nah, itu kerjanya. Oh, itu Python. Nah, terus ya Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung ya. Nah, ini tampilannya rapot. Tampilannya rapot dan pada ke Bapak Ibu tampilan sama meski tampilannya. Nah, oke. Jika sebagai admin nanti user passwordnya akan dibagi oleh Pak Cid. Tapi gambil upami pegawai negeri usernya nganggo nik Bapak Ibu. Nganggo nik. Usernya saya. Tapi upam trust passwordnya 1 sampai 6. 1 sampai 6. Standar berarti Pak? Standar ya. Pakai password standar. Jadi sekarang itu sudah Bapak Ibu hilang. Jadi saya nak. Trust upami sanes pegawai negeri namina userna nanti nami Bapak Ibu sama kan ada namina teh. Jadi userna nanti nami kami sanes pegawai negeri. Passwordnya sami 1 sampai 6. Terus ini pilihan pilih kurikulum sekolah karena kita K13 kita pilih K13 yang paket Bapak Ibu. Jadi ya 3 pilihan K13 paket, K13 SKS, K2006 KTSP. Bagi beberapa SMP mungkin K13 paket. Level pengguna nanti Bapak Ibu pilih sebagai guru. Semesternya berarti semester yang berjalan 2021 2022 semester. Nah, terus pengenalan awal. Ini kenapa semesternya masih semester lama 2018 karena belum diupdate sama Kapolri. Karena bukan update sudah, sudah nunggu masuk dulu. Di Bapak Ibu tampilan sama seperti jumlah gurunya 1 berarti nanti kemudian Bapak Ibu belajar berapa orang nanti akan kita langsung jumlah kelasnya mau Ibu belajar di kelas berarti ada kelas jumlah ekskul jadi data anuai di dia sesuai dengan data polling. Kenapa ini 0? Karena ini belum diambil dari data polling. Coba ambil data polling. Ini masih merah bukan masih sebentar.
Kodenya 0 sampai 9 Bocin. Iya. Atas Bu. 192 192.168 titik. Oh, paniknya di sini. Wifi-nya kembali 8 kosong titik Oh, Lah, bisa gini? Ini Bapak Ibu. 192 titik ya. Iya. Iya. 168 Udah, komentar tinggal di enter. Ya, tekan enter aja. Sekarang itu bisa bisa sharing. Ternyata diklik balik deh. Lama harus cepat. Iya error saya tetap error. Nah, error kabel. Itu bisa di sharing. Bisa bagi-bagi ada settingnya. 192 sampai 2679 enter. bisa. Problem. Bocin pakainya Maulid. Agak lambat Ibu ya. Soalnya harusnya alamatnya itu bukan yang kan pada nggak contohkan satu prakteknya nanti lah kalau di jalan satu mobil aja dulu ya. Ini Indonesia akan nilai buruk nanti. ya itu belum baik. Jadi laptop ini nggak bisa sharing, hanya satu. Alamatnya yang tadi yang 2679. Yang komputer 2 yang di depan itu yang satunya bisa ke alamat yang bisa sharing, tapi dianya nggak mau nge-share ke Bapak Ibu, nggak mau berbagi. Tapi kan tugas IT dia supaya itu bisa berbagi. Nah, yang teh kan posisi mau sebagai guru. Ada yang mapal nama gitu. Ada program lebih lah, namanya KPN. Jadi kita lebih kena. Nah, di sini masih tertera kelas yang jamu masih kosong, jumlah mapel masih kosong. Terus isi biodata Bapak Ibu. Terus ketika nanti di rapot hasil cetak rapot itu Bapak Ibu mau koreksi biodata, mau yang siswa, barangkali ada revisi biodata siswa. Jadi ngerevisinya harus ke Dapodik. Nanti oleh Dapodik disinkronkan ke rapot baru bisa. Tetap menggunakan ijazah tetap ijazah dan kakak ya. Ya. Jadi di rapot itu tidak ada edit data selain nilai. Jadi data mah induknya ada di Dapodik ya. Ya. Contoh yang tadi ya. Mana Bumina? Jadi keluar Bumina? Ya, ini sudah sejago ya. Iya. Nah, ini sebagai ibu sebagai guru, di sini ada pembicaraan, ada namanya sebagai guru. Nah, nanti ketika mau sebagai wali kelas, ibu akan merubah ini, klik usernya, pilih aksesnya sebagai wali kelasnya.
Jadi aksesnya ada guru mapel, ada guru BP atau BK, kami rawat kelas. Nah, ini tampilan untuk guru mapel seperti ini. Tampilan guru mapel. Nah, paling direct ada total kelas yang diajar, ada jumlah mapel yang diampu, jumlah siswa yang diampu, sekarang jumlah anggota ST komite tahu tidak maksud tadi udah berapa nih? Hasil pekerjaan itu ada di bawah di sini. Hasil pekerjaannya ada di bawah. Ini masih kosong karena Bapak Ibu belum menginput. Ini jadi untuk mengoreksi pencapaian pekerjaan Bapak Ibu di depan di sini di dashboard pencapaiannya. Nah, langkah awal Bapak Ibu terus masuk ke e-rapor. Bapak Ibu harus masuk ke KD. Sini ada KD. Data KD. Ini data KD. Di data KD ada 3 komponen KD Bapak Ibu. Yang di atas ada kurikulum nasional, ada penyederhanaan kelas, ayat penyederhanaan mandiri pilih sekolah isi dapur atau sebagai kurikulum sendiri. Ya. Upami badai ngambil kurikulum darurat, berarti kita menggunakan penyederhanaan manfaat. Yang dipilih, terus Bapak Ibu kantun mengaktifkan di bawah. Aktifkan KD-nya. Aktifkan dulu, aktifkan KD-nya. Oke, selalu ada peringatan Bapak Ibu. Peringatan, diaktifkan. Pilih mapelnya. Di sini ada terus RI yang menggunakan ini sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu lihat statusnya sudah aktif. Ini ada kita kembali ke di samping kanan sudah ada statusnya aktif KD-nya. Di sini sudah ada semester 1, KD-nya sudah ada. Ini kompetensi spiritual juga sudah ada. Termasuk ke semester 2 pun sudah ada. Di sini sudah ada. Bukan. Ya. Kami iya kan itu berarti harus program dengan promes ya. Ya. Apakah ini menggunakannya promes yang standar yang sudah di ini atau misalkan antara kalau di sini kan antara promes dengan buku itu kan berbeda ya. Ya, Urutannya itunya. Nah kalau misalkan berdasarkan KD ini kan berdasarkan promes berarti ya. Ya. Nah sementara promesnya itu tidak sesuai dengan urutan bab yang ada di buku. Nah itu untuk mensinkronkannya bagaimana? Tinggal Pak Ayu memilih yang sesuai dengan kita sampaikan di sininya. Tidak harus mengikuti urutan yang ada di sini. Jadi kita nyampaikan karakternya yang mana kita tinggal milih di sini. Nah, ini mah KD yang sudah tercetak oleh Kemendikbud yang sudah tercetak. Nanti ketika mau masukkan nilai, kita tinggal memilih KD apa yang ada di kanan. Nah, nanti ada pilihan KD-nya. Ini mah gambaran keseluruhan KD yang tersedia. Iya. Itu yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya. Kecuali tadi upami pelajaran bahasa Sunda mah ada input, ada ingat tadi. Bayangkan ke ayat. Nah, di sini ada di atas ayat awalnya tambah KD khusus untuk bahasa Sunda. Nah KD Bayangkan kena ketik kita mah. Ya, kena ketik. Papalannya memang saya. Nah, berarti ini sudah aktif semua ya, statusnya sudah aktif. Kita tinggal langkah berikutnya ke perencanaan berikut. Ke menu perencanaan di sebelah sini. Ini menu perencanaan. Nah, klik. Di sini ada 5 yang harus dikerjakan. 5 menu. Pertama, rencana nilai pengetahuan. Kedua, rencana nilai keterampilan. Ketiga, sikap spiritual dari Pak Ayu Taros. Sekarang sikap sosial. Anu terakhir bobot penilaian tengah semester, penilaian harian, penilaian PAS. Ini mah yes sesuai. Ya. Jadi di nama seueur pada melatih tapi pekerjaan nama hanya ibu menjawab yes atau tidak. Simpan. Nah sekarang kita coba ke nilai pengetahuan. Jadi rencana ngelak. Kita buat dulu rencana.
rencana, kita klik, tunggu proses. Alurnya berarti alurnya Bapak Ibu KB diaktifkan, setelah aktif masuk ke perencanaan alurnya. Kalau kalian berarti semua tingkat apa? Semua tingkat ada. Semua tingkat ada kecuali yang tadi bahasa Indonesia bahasa Sunda. Berarti kalau misalkan Abdi login, Bu Mina login kan sami-sami dulu agama, tetap harus aktifasi dua-duanya. Iya. Tapi Walaupun kan nanti sama Pak Aib beda kelas nanti. Di sini sudah ada kelasnya. Iya. Pak Aib ngajar kelas apa? Yang tadi si Ibu ngajar kelas apa sudah ada masing-masing. Nah kalau sama jenjangnya, Pak Aib tetap harus mengaktifkan. Dan ibunya juga harus mengaktifkan dengan pilih kategori yang sama. Gitu jadi badami. Dari mana dia kayaknya jadi supaya nanti hasil rapotnya antara kelas yang Pak Aib dengan kelas yang si Ibu sama. Kalau satu tingkat berbeda gurunya ya. Ya, kalau satu tingkat sudah ada guru. Yang satu apa ya? Yang satu apa? Berbeda guru. Berbeda guru. Seperti Bu Nur, baik Bu Nur kan mengajar kelas 8 ayat, Pak Udin kelas 8 ayat. Nah, hak kekuasaan penuhnya bagi siapa? Nanti guru yang ikutnya tinggal ikut. Yang jadi sebenarnya yang mana? Seperti Bu Nur, Pak Udin kelas 8 mah Pak Udin rekannya Iya. Jadi kalau ada dua guru satu mapel dalam satu jenjang. Nah, Ibu Bapak Ibu, sekarang kita ke perencanaan ini tampilan perencanaan. Nah, di sini ada kelas Bapak Ibu yang sudah terpola beda coding. Oh langsung ya? Iya. Jadi Bapak Ibu tidak bingung, saya kelas yang mana? Di sini sudah ada. Jadi sesuai data coding. Jadi kalau ada coding kelas 9 aja 9, tidak akan loncat ke kelas lain. Ya. Nah, di sini Ibu mengajar PI 2 jenjang. Kelas 8 dan kelas 9. Jadi kelas 9 yang full, kelas 8 nya cuma 3 rombel. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelas 8 dulu ya. Kita masuk berarti pilih perencanaan penilaian pengetahuan, pilih kelasnya kelas 8A, mata pelajarannya sudah. Oh, di sini enggak keluar ya. Harusnya keluar sini. Loading. Kelas sudah keluar di sini. Sebentar, Mas. Ini tadi udah masuk itu Pak. Apa sih? KKM-nya udah masuk belum? Kalau KKM belum masuk berarti belum ya? Belum bisa lanjut berarti. Nanti semuanya ada di admin. Jadi komedi di Bapak Ibu tidak ada akun yang keluar, harus kembali ke admin. Ke datanya. Kita masuk ke admin. KKM ini belum dimasukkan. Oke, kita akan dulu ya. Jadi pekerjaan admin memang agak sedikit lumayan gitu. Apa sudah ada? Ini makin kelasnya. Nah ini makanya tadi bukan minta rapat itu untuk mengurutkan berarti PRI pada kelompok A ya. Iya. Nomor urut di rapatnya nomor 1 PKN kelompoknya A, nomor urutnya 2 masalah Indonesia kelompok A, nomor urutnya 3 Inggris kelompok A, nomor urutnya 7 nama di bawah bahasa daerah kelompok B, nomor urutnya 4 matematika kelompok A urutannya ke 4 IPA kelompok A urutannya ke 5 IPS kelompok A urutannya ke 6. Itu tuh jangan mikir ini ya. Udah, Ini mah tugas admin. Ini mah tugas admin. Jangan fokus ke sini. Enggak berarti. Jadi kita mah fokus duduk cuma melihat aja. Iya. Matematika apa di mana? Ya. Hanya Bapak Ibu mengingatkan saja. Oke, baik sudah. Tinggal penjas pada kelompok B, nama urutnya di sini dirapat kedua. Seni budaya kelompok bawah. Yang pertama prakarya kelompok B, nama urutnya ke 5.
Iya. Oke, kita simpan ya. Ini kan pekerjaan Abi pengambilnya ya. Oke, sudah. Ya, kelasnya sudah semua. Oh iya, dia ringkasannya dulu ringkasannya. Nah ini ringkasannya ini nanti akan dilegar Pak Ibu ya. Ini bahasa Indo. Ini kalau nanti Bapak Ibu cetak legar, nama mapelnya disingkat-singkat nanti. Fungsinya untuk apa? Tahu kan? Legar kan nanti biasanya TU suka minta legar kan. Nah kita jadi Bapak Ibu tinggal cetak legar, baru nanti nilainya. Oh, ini tuh untuk Penamaan di atas penamaan di aja atas kolom legar itu. supaya terbaca ya. Iya, biar nggak terlalu panjang. PS, kita singkat ke MPK aja. Saya kita ke Besok. P A I B P ya. Gimana? Network publik Discovery Nah, ya. network Discovery nanti Ini SP budaya. Kita simpan. Oke. Ini sudah dasarnya kita sudah. Ini nama-nama guru yang hafalnya sudah ada ya. Kita ke KKM. Nah KKM-nya di sini teh tunggal atau masing-masing mapel? Masing-masing masalah. Masing-masing mapel. Oke baik. Supaya lebih cepat kalau pakai Excel aja ya. Kita download dulu formatnya. Ini Bapak Ibu KKM-nya mangga kelas 7. Itu sama, berapa? 76. Nah, KKM 77. yang jadi keputusan nanti di akhir KKM-nya mau tunggal atau mau yang kompleks. Kalau seperti ini tapi komplek. Kalau mau seperti ini kompleks nanti akhirnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lulusan sekolah pakai KKM tunggal, jadi mau KKM berapa untuk kelas 7, KKM berapa kelas 8, KKM berapa kelas 9. Oh, maksud tunggal itu per tingkatnya Ya. atau bagaimana? Ya, per tingkat. Oh, kalau per tingkatnya sama antara PAI kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama. Berarti berapa? 76. Iya. Ya, 76. 8, 6 ya. Iya. Jadi semua mapel sama Bapak Ibu nantinya, bukan antara Pak. Jadi ada KKM mapel, ada KKM sekolah, dan KKM rapor. Komisi 2 hasil rapat keputusan akhir yang dipakai karena KKM tunggal adalah KKM yang terendah di setiap mapel. Yang dipakai karena KKM-nya tunggal. Gitu. Tapi Bapak Ibu untuk mengambil penilaian kepada anak gunakan pakai KKM mapel. Jadi KKM biasanya ada KKM tunggal atau KKM yang paling rendah tahun pelajaran itu setiap tingkatannya. Jadi kemudian ke bawah nanti. Nah, bukan lihat kami yang sedang berjalan, jadi ini yang udah rapat yang sedang berjalan, kita pakai ACK ya. Ini menggunakan KKM tunggal ternyata. Jadi semuanya sama 75 KKM. Nah, sekarang untuk semester sekarang bagaimana KKM-nya? Kalau mau KKM tunggal berarti harus disamakan. Semua mapel sama. Semua mapel sama. Paman, Jadi beda tingkatan. Paman gimana paman? Kurikulumnya? Ya, kalau tingkatan mah enggak. Misalkan kelas 7 76 sama 76 semua mapel. Kelas 8-nya 77 sama 77. Kalau mau ngambil KKM juga. Gitu. Jadi nggak beda-beda tiap mapel yang paman gitu. Jadi misalkan PAI 76, PKI juga sama 76, bahasa Indonesia 76, kelas tahu semua Ya, semua 76 karena nilai KKM yang terendahnya adalah 76. Ya misalkan kalau Misalkan dari semua mapel KKM terendah di kelas 7 itu ternyata 76, tapi semua mapel 76 ikut KKM yang rendah. Tapi Bapak Ibu memberi nilainya sesuai KKM Bapak Ibu. KKM pelajaran. Iya mah biar ayah budak teh tak asup, absennya bolos baik misalkan. Terus tugasan tak asup. Nah,
Berilah KKM sekolah yang sangat rendah. Nah, itu untuk menangani mengantisipasi siswa seperti tadi. Berarti kan kalau di situ kan sekarang kan tiap mata pelajaran nih, berarti KKM mata pelajaran per tingkat. Satu tingkatnya kan berbeda, misalkan PAI, bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau ada 76 itu 7 tingkat. Berarti yang sekarang kita belum punya itu berarti KKM tunggal, KKM sekolah, KKM sekolah per tingkat gitu. Iya. Jadi kalau di sidang kedua menggunakan rapotnya KKM tunggal, berarti menggunakan KKM sekolah gitu. Tapi kalau di sidang kedua keputusannya rapotnya KKM multi, KKM apel. Berarti nanti diinput di sininya oleh adminnya rapot sesuai dengan KKM apel masing-masing. Tapi nanti di cetak rapotnya kalau ada dua juga di rapot itu, ada KKM apel, ada KKM tunggal gitu. Nanti hasil akhirnya di aplikasi itu. Jadi yang untuk dipakai untuk nanti diberikan ke anak itu kalau di SMP 2 Ciawi yang mana Pak yang diberikan? Yang diberikan ke anak itu KKM yang Sekolah. bukan. Kalau untuk penilaian kepada anak itu diberikan KKM mapel. Tadi itu pasti berbeda. Nah, KKM sekolah hanya untuk membackup kalau anaknya ya tadi ada masalah. Tapi yang diinput di rapot itu KKM sekolah. Ya karena batas bawah sih ya. Iya, batas bawah. KKM yang terbawah Iya, kan. iya, Ya, kalau di misalkan rapot. ya misalkan matematika itu paling Terbawah. bawah ya kan. Ya. 75 misalkan. Nah, sementara yang mapalnya 77. Jadi kita ketika misalkan ada anak yang benar-benar tidak ini, kita tidak menggunakan KKM apel, tapi KKM sekolah, gitu ya. Nah, maksudkan gitu. Jadi ketika ada anak yang Jadi yang pinternya nggak terlalu dirugikan ya, Iya. gitu kan? Karena Iya. ada mapel, KKM yang terendah kan. rendah. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika judul 2 rapotnya mau KKM tunggal atau KKM apel. Kalau mau KKM apel, admin rapot akan mengikut sesuai KKM apel itu. Satu persatu ya. Kalau sekolahnya kita pakai KKM tunggal, ya. Kita berarti cari setiap jenjangnya KKM apel yang rendah. Nanti rapot ikut KKM yang rendah. Gitu. Tapi bukan lihat yang LCK juga, ternyata semuanya sama KKM-nya. Jadi kita lihat tadi jenjangnya kelas 7, Jadi mungkin yang terendah ya, 75 tuh ya. rendah. Ya. Terus pas lihat kelas 8 sama kelompok 75 sama kelas 9 75 sama ini yang udah terjadi. Tapi gini Pak, yang di LCK itu ketika misalkan kita menginput nilai di bawah KKM, misalnya PAI 77, ketika kita menginput 75 itu tidak muncul Pak nilainya. Kalau yang di LCK. LCK. Iya. Nah, kalau di rapot ada peringatan merah nanti. Kelihatan nilai di bawah KKM harus perbaiki. Paling tidak dikosongkan di strip. Kalau KKM-nya itu menggunakan KKM apel berarti. Ya. Kalau misalkan KKM apelnya misal 77, kita menginputnya di bawah 77, berarti kan itu ada tanda merahnya. Enggak, kan ada KKM sekolah. Oh, tetap ini ya. Tetap ke bawah. Bahkan dikasih 0 pun nggak masalah kalau yang rapot. Cuma nanti di akhir ketika ada kelas ada keterangan, tidak otomatis. Ya maksud saya memasukkan KKM-nya itu hanya di sini aja kan Pak? Ya. Yang di menu ini aja kan Di satu. menu ini aja. Iya. Berarti Iya. kalau seperti itu lebih baik kita menggunakannya KKM sekolah aja supaya nantinya kita bebas untuk ininya memberikan nilai ya. Enggak bisa ibu gitu. Ada memang ikut maksudnya. Ada yang apa? Iya, nilai terendah. Jadi kalau kelas 7 rendahnya tadi kata Pak Ibu contohnya matematika 77 berapa 75 kita masukkan 75 semua. Nanti kelas 8 terendahnya matematika jadi 76. Tapi tiap jenjang beda Bu. Ini bagaimana? Kan ketika di rapor itu biasanya ini yang sudah ya. Iya. Kan ada misalkan KKM sekian, kemudian nilainya sekian. Nah ketika nilainya di bawah KKM, maka itu kan berarti belum tuntas gitu kan. Nah ketika nanti dikasihkan ke anak itu, misalkan bahasa KI 77. Iya. Nah, ketika masih di rapot maka 75 itu kan nggak masalah karena KKM tunggalnya itu 75.
Nah, apakah ketika nanti di print itu misalkan kakak tertulisnya itu KKM PAI 77 terus dikasih nilainya 75 tertulisnya. Apakah seperti itu atau tidak hasilnya? Oh, tidak. Jadi begini Bapak Ibu. Nah ini contoh ya. Ini tampilan nanti ketika sudah selesai semua mengikuti menu yang akan ada di Bapak Ibu seperti ini. Nama siswanya sudah jelas ada. Kelengkapan rapor itu adalah identitas Bapak Ibu. Identitas. Jadi kelengkapan rapor ini sudah ada sesuai misalnya. Contoh satu ini punya Abdul Walik Agustin. Satu kita tampilkan. Ini kelengkapan rapor mulai dari halaman depan sampai BDK ini. Nilainya rapor, namanya sudah ada, nomor induk sekolah sudah ada, pakainya MSN. Tergantung dapodik waktu itu ya. Kalau dapodiknya memasukkan dengan nomor induk sekolah berarti nanti ada di sini. Ini kebetulan dapodiknya hanya baru MSN saja. MSN, kemudian berikutnya ini adalah identitas sekolah, petunjuk pengisian rapotnya, kemudian ini biodata siswa. Ini biodata siswa. Cuma ngecek aja, barangkali ada kesalahan, tapi harus menghubungkan. Ini biodata siswa. Ini biodata siswa. Kepala sekolah sudah ada. Nggak usah cuma cek satu aja. Data siswa mah dari pengurus. Tuh ya. Nah ini jadi untuk kelas 7 barangkali harus mencetak dari sini. Tapi kalau untuk kelas 8 kelas 9 karena sudah ada biodata tidak bisa. Hanya nilainya saja. Hanya nilainya saja. Tapi kalau kelas 7 semua. Nah ini kelengkapan biodata siswa. Nah, ini bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu bisa di-download, bisa dicetak langsung. Nah ya. Ada begini. Nah ini ada nilai rapor KKM. Ketika tadi permasalahannya di depan, ketika ada KKM-nya, KKM sekolah rendah, ya rendah. Oke. Kemudian kita menggunakan KKM mapel nggak masalah, karena nilainya lebih tinggi. Nah, sementara ketika kita menggunakan KKM mapel, tapi nilainya lebih rendah karena ada KKM sekolah, nah KKM yang munculnya yang mana gitu, berbeda. Nah KKM yang munculnya karena keputusan dari sidang berbuat misalkan tahun semester ini kita gunakan KKM tunggal, nah berarti Bapak Ibu mencetaknya bukan yang ini format nilainya, tapi format nilainya yang KKM tunggal yang sama, gitu. KKM yang sama cetak nilai itu, karena formatnya berbeda. Kalau KKM yang multi kita tampilkan dulu ya, ini contohnya. Kalau pakai yang multi, dia lagi ngambil data. Ini seperti itu formatnya. Ini kalau sudah diisi nanti terisi sendiri Bapak Ibu. Ini nilai sosial, kemudian nama wali kelas. Nah ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Pendidikan agama. Nah di sini format KKM-nya kalau menggunakan KKM multi. Jadi setiap nilai ada KKM-nya, setiap nilai ada KKM-nya. Jadi ini nilainya, predikatnya ABCD, ini deskripsinya, nanti secara otomatis sudah ada. Nah ini urutan mapelnya yang tadi sudah kita buat berdasarkan nomor dari kelompok. Nah, ini tampilan untuk KKM yang multi, betul ya. Nah keputusan tadi misalkan sidang berdua menggunakan KKM sama atau tunggal, berarti pakai yang cetak raportnya. Untuk nilai spiritual dan sosial sama, tapi kalau untuk input nilai pengetahuannya lihat dia tercetak KKM-nya nilai hanya satu. KKM sekolah yang rendah ini hanya nilainya saja karena KKM-nya dari atas. Sama dengan yang ada di RCK. Oke, berarti kan yang muncul di sana itu kan berarti cuma satu KKM Yang satu 1,5. KKM, iya. Dengan demikian berarti semua mata pelajaran itu punya KKM 1 yaitu 75. Jadi bukan lebih. Kan kalau yang di multi itu KKM pelajarannya Beda. muncul. Muncul, iya. Nah, Ini. kalau di sini itu kan berarti semua sama 75. Jadi kita keputusan yang sekolah mau KKM yang multi atau yang
Nah, mangga. Jadi semuanya bisa tercetak Bapak Ibu. Mau yang sama, lihat cari KKM mapel terendah setiap jenjang. Nanti si admin Erapot tinggal input nilai KKM yang sama. Gitu, Bapak Ibu. Maka keputusannya ada di pihak sekolah Ciawi 2. Maka dari mana cuma mungkin pertimbangannya begini, ketika kita sekarang sudah memakai yang tinggi dan kita mengambil yang satu, otomatis kan tadi di kita itu KKM-nya 75 dasar, berarti kan yang diambil 75. Terus dengan demikian semua mata pelajaran yang di atas 75 ada yang digunakan itu kembali ke 75 berarti. Tapi gini Pak, tergantung kalau misalkan ada yang KKM-nya 76, misalkan kita ngambil KKM sama 75 ya, KKM sama 75. Tapi Bapak Ibu, saya mah ada KKM mapelnya 76, saya mau ngambil terendahnya 76, tidak masalah. Tidak harus merubah ke KKM sekolah 75. Begitu. Itu hanya untuk Antisipasi saja ya. Antisipasi kalau siswa ya ada masalah gitu. Ada bermasalah bulan bersama sekolah sebulan itu yang dua kali nilai rendah baik lah. nah jadi nilai rendah pakai KKM sekolah nah gitu Bapak Ibu. Jadi penilaian Bapak Ibu ke anaknya sesuai dengan KKM masing-masing. Gini bukan, kalau misalnya gini Poman, kita rencana ini kan untuk yang kelas 8 apa pasti yang itu ya, yang sudah jadi ya. Apakah nantinya berbeda? 89. Semua Semua. di 89 ya. Ya nggak masalah mau mulai sekarang semuanya di 89 mau ke era kan nggak masalah dan semuanya berlaku gitu. LCK juga mengadopsi ke sini itu juga nggak masalah. Kecuali yang tadi di awal ini udah tunggal kemudian Iya. jadi multi, nah itu baru. Iya sih, memang kalau misalkan sekarang awal semester kan nggak masalah nanya, kecuali kalau di tengah-tengah, misalkan semester 1 ke semester 2. itu di 789. Tapi ini yang masih aktif ya, atas nama Najwa masih aktif. Iya. Siswanya. Nah, kelas 9 ini ada kelas 9-nya Bu? Ini udah ada kelas 9 semester 2. Nah ini kita lihat ini KKM-nya di atas tulisnya, ternyata KKM-nya adalah tunggal kayak sama. Jadi udah berarti 75 aja berarti KKM sekolah. Ya maka Ya tapi gini Pak kan yang itu walaupun di sananya 75, tapi ketika nanti kita buat 75 itu nggak bisa. ini bisa jadi merah. Kalau era pertama bisa. Ya berarti yang saya cek mah itu bukan tunggal berarti karena ketika kita misalkan KKM PM 77 ketika 76 ketika kita ngecek 75 itu tidak muncul, tidak bisa Karena dia ngikut KKM mapel. Iya. Si programnya udah dikunci di KKM mapel, tapi ketika kita terakhir dari KKM sekolah. Oh gitu. Tapi nggak Bapak Ibu gini lah, tetap kita fokusnya mah mungkin ke KKM mata pelajaran masing-masing. Cuman sebagai tanda keluar, ketika keluar ada di tempatnya itu KKM yang tunggal kayak sekolah. Jadi tetap pedoman penilaian anak kita pakai KKM mata pelajaran masing-masing. Artinya setiap mata pelajaran itu punya batas minimal masing-masing. Tapi ketika kita mau berlapor yang sebagai laporan dari pihak sekolah itu pakai KKM yang sembilan itu ya sekolah. Jadi tetap dengan mereka artinya si guru mata pelajaran itu diusahakan jangan sampai memberikan nilai di bawah mata pelajaran gitu. Karena ya berdampaknya ya kurang bagus juga berarti itu secara individual berarti si anak tersebut belum tuntas di adik tersebut. Kenapa di sini diambil KKM-nya yang terkecil? Karena membackup dari semuanya barangkali seperti itu. Tapi Pak, kalau misalkan anak tersebut benar-benar bermasalah, tidak pernah ikut ulangan, misalnya pokoknya nilainya besi aja sih gak cuci. Kalau misalkan KKM sekolah
Nah itu tinggal kebijakan ibu. Jadi cuma di ke guru mapel masing-masing ya. Tapi nanti di pencetakan muncul kan Pak nilai tersebut? Muncul. Jadi di percetakan akan muncul nilai atau tidak ada nilai. Jadi kalau tidak ada nilai nanti ibu seperti yang tadi kosong. Ibu tega nih, praktek Google misalnya. Iya. Dan sebagai punya dasar. Gitu. Ibu. Nanti di sini tuh kosong ibu. Kalau ibu tidak memberikan nilai, di sini kosong. Itu kalau misalnya kosong Jadi tidak akan ada peringatan dari rapot nilai masih kosong tidak. Bisa nggak sih Pak kalau dikosongkan itu berarti? Bisa. Kalau dikosongkan bisa. Cuman masa iya ada rapot nilainya kosong. Oh. terus tidak ada perbaikan, tidak bisa ada perbaikan kan Pak kalau misalnya itu? Kalau mau bisa. Jadi nanti kalau Kalau misalkan mau diisi lagi. diisi lagi bisa jadi setelah 2 kali. Setelah Oh, cetak ulang berarti. Nah, ulang. Jadi ibu ngikut lagi, Pak Pocin saya nyalain saya mau perbaikan mapel saya anak ini. Kalau ibu langsung isi nama anak itu nilainya. Cetak ulang rapotnya. Ya barangkali ada waktu untuk paten tidak bisa dirubah, itu ada jarak waktunya nggak, jangka waktunya nggak? Jangka waktunya kalau dokumennya update. Kalau sudah update berarti otomatis sudah dikunci. Jadi misalkan kalau pelajaran ini diberi batasan 1 tahun, diberi batasannya untuk koreksi 1 tahun selama siswa itu belum loncat, dan rapotnya belum sinkron didaputi. Jadi kalau rapotnya belum sinkron didaputi mas sampai kapan pengaman, kira-kira ngedit. Tapi ada batas expirednya, rapot sudah tidak bisa sinkron didaputi karena batas waktu sudah habis. Makanya pemberian nilai harus benar-benar ini ya, bukan. Jangan sampai ada yang kosong lah kalau yang seperti tadi ya. Ciawi 2G, jadi itu Bapak Ibu Ciawi 2G badan yang tidak tugas karena semester 1 masih ada tagihan, nanti di semester 2 bisa ditagihkan karena masih di kelas yang sama. Nah di semester 2 itu diundang anak-anak dikasih apa tugas. Nah nanti di semester 2 itu ketika naik kelas baru bisa. Ya, yang penting di dapodiknya harus ini ya, Pak. Ya, Jangan jadi- update dulu gitu kan per semester kan, Jadi per tahun ini ya. Ya gitu. Jadi harapannya jangan dulu sinkron benar-benar aja dulu. Sinkronnya setiap tahun aja gitu ya. Ya, itu. Nah, gitu. Jadi Ciawi 2G itu Bapak Ibu ada anak yang susah nilainya, semester 1 dikosongkan, Bu, dia Bu. Gitu. Nanti dibagi rapotnya setelah nilainya semuanya ada. Nah itu terkait dengan KKM Bapak Ibu. Maka jadi mau pakai yang tunggal, mau pakai yang beda. Ya. Keputusannya ada di sekolah. Jadi semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu sudah ngikut data anak sudah ada. Bapak Ibu hanya berkewajiban mengikut data nilai. Ini untuk rapot ya. Ya, nama Bapak Ibu. Jadi kena dalam pas. Tapi dua banget. Tanpa spasi. Dan spasi kecil semua tanpa spasi. Ini 2 kilo, 4 bisa Mana dia Bungcan? Ini namanya 2020 ke IP-nya ke 123 Pak Eropa. Ada Bapak Ibu? Ada ya? Bisa ya? A, B, C, D, E, F, Bro, itu mah Berjenjang naik enggak? nilainya naik. Beda satu-satu. Oh beda satu-satu ya? Berarti misalkan 75, 75, 77. Kayak gitu. Iya, bagus gitu. Kalau di depan keputusannya karena emang KKM terendahnya setiap jenjangnya hanya beda satu-satu. Jadi 7 sekarang yang sekarang terjadi bahkan lebih rendah. Yang sekarang terjadi kelas 7 itu Ciawi 2 kelas 7 hanya 71. Lebih rendah. Oh, katanya. Karena matematika untuk
di matematika. Kemudian kelas 8-nya 72 matematika. Setelah menghitung interval dan sebagainya, analisis KKM, dapatlah angka 72 untuk kelas 8. Makanya yang kita pakai untuk kelas 8 72. Kelas 9 naik 1. Tapi kalau terlalu kecil Itu juga keputusan dari sekolah. Memang hasil olah nilainya seperti itu. Pengen diperbesar 80 juga dari mana? Memang kan kondisi favorit. Nah dari sini kita mulai mencetakkan nilainya. Jangan sampai ke KKM sekolah. Kalau sudah kita tahu prediksinya anaknya ini arahnya untuk ke sekolah favorit misalnya, dari situ nilainya baru bisa di sekolah. Tapi dengan hasil konsekuensi hasil akhirnya juga. Kalau sekarang mau menggunakan Nggak masalah. Banyak kode yang pindahan dia menggunakan KTK. Sekarangnya dia masuk ke JBS-nya udah kelas 8. Di hati lainnya kan dia pakai format KTK. Isinya kan karena sekolah kita pakai terus itu udah jadi yang terpenting ada nilai dan ada coba Bapak Ibu pilih mapelnya sudah di perencanaan. Project ini tinggal masuk project. Project punya project. Perencanaan kedua. Ini Lewat makan. Bener nggak? Nah ini Bapak Ibu, ini kan KKM-nya sudah kita sudah sepakat tadi pakai KKM yang tunggal ya. Ini KKM sudah. Ini target Bapak Ibu pekerjaan. Kalau 0 berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan pekerjaan. Ini di dashboard ya. Dashboard. Ini harus terisi satu. Jadi apabila Bapak Ibu terus bekerja, nanti setiap nol ini akan terisi nilai 1 sampai tidak ada merahnya. Ini belum diinput. Kita coba 1 aja dulu Ibu ya. Kita coba 1. Tadi KD-nya udah Bu ya? Kita ke KD, kita coba aktifkan dulu ya. Ini karena pakai WiFi yang minimnya jadi agak lama prosesnya. Nah ini kita pakai KD dulu, punya voucher kita aktifkan dulu. Oke. Ini sudah. Kalau di sininya sudah merah, berarti ini udah aktif Bapak Ibu. Kalau ini merah berarti udah aktif. Terbalik dengan yang ininya masih hijau, berarti belum diaktifkan. Ini sudah aktif semua. Kita tinggal, jangan lupa Bapak Ibu disimpan di bawah. Ada enggak? Simpannya di bawah. Ada simpan. Ada ya? Itu yang ada di sini. Hanya mengaktifkan saja mungkin. Oh ya, mungkin hanya aktif ini ya. Oke, kita sudah. Coba kita ke rencana penilaian. Ini yang kedua. Mapelnya muncul tidak? Tadi kan mapelnya betul. Tulisan yang naon buat rendang naon ikut. Ya, nah. Kita ke kelas 7 dulu Bapak Ibu. Pilih kelas 7. Pilih mapelnya, udah muncul. Sudah? Sekarang Bapak Ibu ke penilaian. Nah, di sini ketika Bapak Ibu jam penilaian,
Bapak Ibu gaduh stok nilai sabaraha? Nah di sini banyak. Ari bukan mah hiji deh lah. Bukan dari stok nilai hiji, nilai pengetahuan 1. Nilainya kalau 3, jangan 3, 1 aja ya. 1. Nah nanti akan muncul ke bawah tabelnya. Jadi Bapak Ibu. Oh, berarti ini nilai pengetahuan itu adalah nilai yang kita miliki ya? Ya, yang kita miliki. Kalau misalkan ada banyak berarti harus Iya. Jadi kan nilai pengetahuan itu kan ada tulisan, ada tulisan, ada penugasan. Nah gitu. Nah di sini pun, nah ada tiga Bapak Ibu pilihannya. Ibu gaduh nilai hiji, di mana? Apakah dari tes tulis, tes lisan, atau dari tugas? Misalkan gaduh hiji, tes tulis saja. Oke, kita pilih 1. Bobot nilainya mau berapa? Ari hiji awi 2 mah ini tidak dirubah ke bawahnya. Hanya milih ini saja. Tes tulis, datakan. Nah ini KD-nya di bawah Bapak Ibu. KD mana yang diberikan ke anak? Ibu tinggal disentang. Tidak semua pun tidak apa-apa, sesuaikan dengan Bapak Ibu kasih KD. Iya Bapak Ibu. Bisa beda aja. Berarti ini kan yang sudah ada pengalaman. Apa? Kajian? Kalau udah dilakukan berarti enggak ada nyari fotonya dan Judulnya Pak Karya kita dapat dari PAI misalkan kadangnya ada 5, berarti yang dicetaknya 5. Ibu ngajarnya berapa KD? 5. Cetak semua. Berarti cetak semua. Oh, kan berarti harus disimpan dulu ya, Pak? Kan? Udah buah. Ini muncul unit tadi Penilaian 1 kan untuk jenis 1 tes tulis saja. Terus misalnya ada beberapa KD, ya, misal ada 2 KD, berarti KD-nya kan 2 ya, contohnya apa sih? 3 ya, 5 ya. Ibu punya nilai tes tulisnya berapa? Dari masih tak untuk tidak mencari motor leungit ya. langsung diulang penilaian di sini. Barangkali ibu punya nilai itu lulus kalau itu karena itu. Oke, berarti tetap KD mah KDB tidak ada. ulangan kan ulangan sama kan misalkan yang 3 kali kakak sampaikan 5 tidak ya. Kalau misalkan ulangan cuma 3 kali, berarti ada 3 di sini yang dicetak. Nanti kita informasi ulang lagi dalam Cuma 3 kan yang dicetak. ya. Kira kan dicetak semua KD yang ada di. Kan nilainya gimana? Karena ibu nilainya hanya sampai Jumlah KD mah 5, cuma ulangan 3 kali. Berarti yang dicetak kan hanya 3 yang kita ulangan. tapi dari 3 ulang itu KD-nya disampaikan tadi. Iya disampaikan. Ada disampaikan 5, tapi ulangan ada 3 kali. Berarti yang dicetaknya 3 atau 5. Oh, berarti yang dicetaknya tetap 5. Berarti yang kita ulangan Masih aja. belum Tidak ada. ada. Iya maksudnya emang gitu yang dicetak yang kita ulangan. Ada nilainya kan ada nilainya. Maka yang ada nilainya maksudnya yang dicetak ya. Ini boleh tersimpan. Namanya ada banyak ada yang bisa. Apa tulis sama ini tadinya? Jadi ibu
punya dari KDA tes tulis, KDB tugas, nah baru di sini pilih 2, tulis 1, tulis 1. Gimana cara pengetahuan itu? Oke. Jadi kan dia pengetahuan. Kan pengetahuan itu ada 3, ada tulis, ada lisan, ada tugas. Jadi pengetahuan itu ya. Gimana Pak? Nah, gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya stok nilai beda-beda, misalkan saya punya nilai ulangan harian tes tulis, saya punya nilai anak dikasih tugas. Nah, itu kan berarti ada dua perbedaan penilaian. Ibu berarti pilihnya di sini, Bu. Pilihnya 2. Nah, nanti di sini kelompok P1 Ibu beri tulis, yang P2-nya beri tugas. Nah, itu ya. Tugasan. Ini untuk penilaian harian atau penilaian apa? Iya, penilaian harian. Ini penilaian harian. Lihat. Ini untuk Tadi kan penilaian harian, tadi. Misalkan ini contoh budidaya, ini kan budidaya pertanian. Budidaya kita memberikan nilainya nilai tulis karena ulangan harian. Budidaya. Misalkan ini 31 kan pasti budidaya. Untuk 32-nya, keterampilan. 32-nya. Di sini kan ada 32. 32-nya karena keterampilan kita beri penugasan sampai nah ini. Jadi tidak harus dua-duanya disertai. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Nah, seperti ini. Ini di penugasan bukan kasih yang 32. 32 ya, ini penugasan. Di sini 31-nya tes tulis. Atau di KD Bapak Ibu 31 tulis ada, tugas ada. Bisa. Jadi Bapak Ibu punya stok nilai T2, tulis 1, tugas 1.